Laporan akhir tahun DPRD DKI, fraksi PDIP sebut Anies gagal total selama 4 tahun pimpin ibu kota. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Evaluasinya program-program pengentasan persoalan banjir tidak berjalan, maka hasilnya ya sama-sama kita saksikan hari ini. Pak Anies menyampaikan bahwa program yang beliau gadang-gadang yaitu drainase vertikal itu akan terlihat hasilnya pada akhir tahun 2019. Alhamdulillah betul. 2019 kita sama-sama menyaksikan hasilnya, Jakarta terkepung banjir. Program unggulan Gubernur Anies Baswedan yang dulu digembar-gemborkan saat kampanye, kini mulai dikulitin satu-satu. Sejak awal saya sih nggak terlalu percaya program-program itu bisa berjalan. Isinya mirip bungkus ciki, tampilannya doang yang gede, isinya kebanyakan angin. Program rumah DP 0% misalnya. Fraksi PD Perjuangan di DPRD DKI Jakarta mengkritik kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama 4 tahun menjabat. Menurut PDP dilansir dari Tempo, hingga menjelang masa jabatan berakhir, banyak program strategis Anies yang tidak berjalan. Sebut saja normalisasi sungai, rumah DP 0, dan OKOC. 3 hal itu realisasinya tahun ini tetap jalan di tempat. Gembong menerangkan hingga akhir tahun 2021, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan normalisasi ataupun naturalisasi sungai sama sekali. Padahal menurut Gembong, program ini berdampak besar terhadap penanggulangan banjir ibu kota. Namun, sumber resapan yang menelan anggaran hingga 411 miliar rupiah pada tahun 2021, pembangunannya tidak memperhatikan aspek teknis sehingga menghancurkan fasilitas umum di lokasi tersebut. Lalu dengan program rumah DP 0, Gembong memaparkan hingga tahun 2021 hanya terrealisasi 967 unit saja. Artinya, Anies hanya berhasil mencapai target 0,3% dari target total di RPJM sebanyak 232.214 unit. Untuk program OKOC yang diklaim berhasil oleh Anies Baswedan karena berhasil mengumpulkan 281.812 pendaftar. Gembong memaparkan mereka hanya sekedar mendaftar di laman Jakpreneur. Dari total jumlah tersebut, baru sekitar 6.000 UMKM yang berhasil mendapatkan akses permodalan. Program prioritas lainnya yang tidak dijalankan oleh Anies menurut Gembong adalah pembangunan LRT dan rehabilitasi total bangunan sekolah. Gembong merasa di tahun 2021 ini Gubernur Anies kehilangan fokus untuk mengejar pekerjaan rumah yang sudah pihaknya sampaikan di tahun lalu dan memilih untuk fokus terhadap hal-hal yang tidak substansial seperti Formula E. Seperti diketahui, Anies Baswedan akan mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2022. Ia terpilih bersama pasangannya Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017 lalu. Namun di tengah jalan, Sandiaga mundur lantaran memilih menjadi pasangan Prabowo Subianto di pemilihan presiden 2019. Selain itu, dalam programnya Anies Baswedan juga memilih untuk melakukan naturalisasi sungai ketimbang normalisasi untuk mengatasi banjir Jakarta. Penentu naturalisasi atau betonisasi kata Anies, misalnya dilihat dari keberhasilan proyek waduk dan situ di wilayah Bogor, Jawa Barat, yang akan menentukan debit air yang sampai ke Jakarta. Hal-hal teknis seperti itu yang akan menentukan pemilihan konsep naturalisasi atau betonisasi di Sungai Jakarta. Dilansir dari laman YouTube 2045, sebetulnya sudah dilakukan pengurapan atau pengerukan di tahun-tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2015 dan 2016, dan di tahun tersebut di kepemimpinan gubernur yang masih dijabat oleh Pak Ahok. Namun setelah kepemimpinan Gubernur Ahok selesai, pengurapan-pengurapan tersebut tidak pernah dilanjutkan. Dari sini muncullah pertanyaan, apakah pemerintah daerah di sini memperhatikan warga yang terdampak seperti ini? Jika melihat kondisi di seluruh bantaran sungai, hampir semua adalah warga yang taat pajak, dan semua warga juga berhak dong untuk mendapatkan keadilan. Jadi yang namanya persoalan pasti ada penyelesaiannya. Sekarang tinggal niatnya pemerintah daerah, apakah punya niat ke arah itu? Tapi hal ini berbeda dengan daerah warga yang bertempat di bantaran Kali Krukut. Pada waktu Jokowi memerintah sebagai Gubernur DKI Jakarta, rencananya sudah terlihat dan sudah mulai diperlebar. Lalu pada zaman Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok juga sudah mulai ada pengerukan rutin setiap tahunnya. Namun pada tahun 2018, yang mana Anies sebagai Gubernur DKI yang baru tidak melakukan tindakan apapun, jadi praktis berhenti. Pembangunan pelebaran sungai pun juga berhenti. Dan gugatan tentang permasalahan banjir ini menurut Sugeng Teguh Santoso, selaku kuasa hukum masyarakat, belum ada yang berhasil. Jakarta dipimpin oleh gubernur yang hanya pintar menata kata. Catat itu baik-baik. Keras kepalanya bukan main.
ada solusi yang jitu sudah dikerjakan setengahnya. Tapi selama 3 tahun ini, bahkan tidak dilanjutkan sejengkal pun karena terhalang pembebasan lahan. Kementerian PUPR saja sampai geleng-geleng kepala. Terlihat jelas kalau Anies itu gubernur yang kacau, tidak boleh sebut bodoh. Nanti ada pendukungnya yang tidak terima seperti saat menyindir Ferdinand Hutahian gara-gara Anies bilang tidak masalah pelajar ikut demo. Bau dosa tapi takut ketawa. Maksudnya bau ketawa tapi takut terkentut-kentut. APBD melimpah. Contoh keberhasilan penanganan banjir sudah ada. Warisan gubernur terdahulu. Tinggal contoh dan melanjutkan, tidak sulit kecuali ego dijual mahal. Tapi sampai saat ini belum pernah berhasil. Yang terjadi sekarang adalah janji manis yang mulai pahit. Terbukti, janji tangani banjir demi meraih simpati rakyat kecil setelah kampanye dan menang, tak ada kejelasan lagi. Begitu seterusnya sampai tua. Dan by the way, TGOPP ngapain aja kerjaannya selama ini? Jadi hiasan aja.